Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kita meminta ampun, pertolongan dan bertobat hanya kepada Allah Rabbuna Jalla Jalaluhu. Sesungguhnya barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang mampu menyesatkannya. Dan sesungguhnya barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mampu memberinya hidayah. Kita bersama bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Tabaraka wa taala. Dan bersama-sama kita bersaksi Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, tiada lagi Nabi dan Rasul berada atas setelahnya. Jamaah Masjid Istiqomah, a'azzani Allah wa iyyakum, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, remaja, kaum muslimin, muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Pada tausiah Ramadan, tausiah yang sifatnya tidak wajib, sekedar mengisi kelapangan waktu kaum muslimin berkumpul di masjid pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan pada hari ini, malam yang ke-17 ya. Malam ke berapa, Pak? 11. Ya. Karena ada yang masih sangat konsentrasi Ramadan ini, nggak kenal hari. Jadi hari itu hari sama saja, tarawih sama saja. Tapi sekedar mengingatkan bahwa hari ini adalah malam ke-11. Jadi jangan berlebihan juga, jangan terlalu lemah. Ausat, pertengahan. Karena ada waktu untuk Allah, ada waktu untuk dapur, ada waktu untuk mudik. Sahih. Ya, saatan. Tetapi pada bulan Ramadan kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk fokus pada satu hal, yaitu mengharapkan saum puasa siang harinya, kemudian tarawih pada waktu malamnya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban." Barang siapa shaum, itu berpuasa waktu siang. Hadis yang riwayat yang lain, man qam, berdiri, yaitu waktu malamnya tarawih. Jadi barang siapa yang siangnya serius, malamnya serius, satu, pahala dari Allah Jalla wa Ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa. Oke. Malam hari ini saya hanya ingin berbagi sebuah cerita. Yang cerita ini mudah-mudahan membekas dalam hati kita. Dan ternyata cerita ini juga berhubungan dengan orang yang selama ini kenal dengan kita, tapi kita tidak peduli dengan dirinya. Dan inilah kisahnya. Bapak, Ibu, adik-adik, remaja, kaum muslimin yang cintai Allah Ta'ala, siapa yang tidak pernah mengenal seorang sosok budak hitam, gelam, tak ada kerabat, tak ada keturunan yang mulia, tidak ada harta, hitam, budak, gelam. Siapa dia? Yang hitam coba cek. Saya hitam. Di zaman Rasulullah SAW, lelaki yang tidak dikenal nasab secara keturunan bangsawan, keturunan Habasyah atau Ethiopia. Tetapi pada hari itu dan hari ini dan yang akan datang sebelum Yaumul Qiyamah, dia adalah orang yang paling mulia. Siapa dia? Siapa? Hilal? Sidang Hilal gitu ya? Bukan. Bilal ibnu Rabah. Berikut kisahnya. Kisah ini disebutkan oleh Imam Ibnu Asakir rahimahullah ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggal dunia, dan seluruh sahabat al-kiram radhiyallahu jami'an, mereka sepakat bahwasanya musibah yang paling besar di dunia ini adalah ketika meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi. Jadi bapak-bapak yang punya rumahnya terbakar, mobilnya diambil maling, emasnya diambil oleh perampok, hartanya hilang, istrinya diambil orang lain, misalkan, ada yang itu? Alhamdulillah tidak ada. Jadi semua musibah kecil kecuali meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, ketika perang bersama Rasulullah dan para sahabat, seluruh sahabat laki dan wanita setelah selesai perang, tidak ada yang ditanyakan kecuali satu manusia, satu makhluk yang mulia. Siapa dia? Rasulullah Shallallahu Alaihi. Aina Rasulullah? Di mana Rasulullah? Apakah dia masih hidup? Seorang wanita tua ikut berperang.
sebagai orang yang mengobati para kaum muslimin berjihad luka. Setelah selesai perang, beliau mencari bukan bapaknya, suaminya, anaknya, keponakannya, dan seterusnya. Yang dia cari adalah di balik mayat-mayat yang bergeletakan mati syahid. Dia mencari wajah Rasulullah sallallahu alaihi. Ketika dia mendengar kabar, ya fulana, wahai ibu tua, Rasulullah sallallahu masih hidup. Bahagialah dia. Sepakat kata para ulama, musibah yang paling besar buat kita adalah setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun ini dirasakan oleh seorang yang bernama Bilal. Kita ngebahas tentang Bilal. Hari ini ada orang yang kita kenal pengganti Bilal, tapi wajahnya putih, ganteng. Sudah nikah ya? Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau malam hari ini belum kenal sama muazin kita, ibu dipertanyakan, bapak dipertanyakan. Kalau nggak ada beliau yang azan sahur, nggak ketahuan. Oleh karena itu mulai malam ini, tolong bapak ibu kenalkan ke beliau nomor handphonenya. Daripada ibu lebaran berpikir ketemu fulan setiap tahun sama, tapi muazin jarang ada orang yang memuliakannya. Di Malaysia muazin diberi gelar datuk loh, kalah presiden. Subhanallah. Lihat Bilal radhiyallahu anhu ketika Rasul wafat. Kemudian masa berlalu. Semua mengenal musibah Rasul wafat, tidak ada yang tidak sedih. Sampai Umar berkata, seandainya ada orang yang mengatakan Rasulullah wafat, berikan kepalanya, aku penggal lehernya. Saking tidak terimanya, turun Al-Imran ayat 144, dan seterusnya. Begitu pula Bilal. Ketika hari itu meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mulai hari itu dunia semakin gelap dalam perasaannya Bilal. Sampai akhirnya pun beliau mendatangi khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa? Abu Bakar Siddiq. Kemudian dia mengatakan, wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin, aku minta izin kepadamu. Ada apa Bilal? Kau datang kemari ke istana Madinah untuk mengatakan permintaan izin. Dalam hal apa kau minta izin? Ya khalifah, wahai Abu Bakar. Padahal kita ingat Abu Bakar adalah majikan yang memerdekakannya dirinya Bilal ketika dalam keadaan buta. Tapi posisinya sudah terbalik. Pemimpin raja, presidennya kaum muslimin ketika itu adalah Amirul Mukminin, adalah Abu Bakar Siddiq. Dalam segala kebutuhan kaum muslimin, seorang muslim bertanya, meminta pendapat kepada pemimpinnya. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasulullah dan pemimpin di antara kalian. Begitu pula seorang muazzin. Begitu pula seorang hamba miskin. Budak, hitam, gelang, yang tidak ada level, pejabat 1, pejabat 2, eselon 1, eselon 2, menteri kah, Pak Lurah, Gubernur RT, bahkan ketua masjid, gak ada hubungannya dengan Bilal. Tapi dia datang kepada Khalifah Abu Bakar, ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, aku minta izin. Satu hal, aku ingin berhenti menjadi muazin Rasulullah SAW. Aku ingin berhenti menjadi muazin di Masjid Nabawi. Apa jawaban Abu Bakar? Wallah, demi Allah, aku tidak akan pernah menurunkan derajat orang yang telah Rasulullah SAW angkat derajatnya. Wahai Bilal, engkau yang diangkat Rasul sebagai muazin. Namun Bilal menjawab dengan bahasa hatinya yang sedang sedih. Wahai Khalifah, wahai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, seorang hamba yang benar, Siddiq, yang Nabi berikan engkau Siddiq. Ketahuilah, setelah Rasulullah SAW wafat, hatiku sudah tidak kuat untuk mendengarkan, menyampaikan azan kepada manusia karena sudah tidak ada Rasulullah SAW. Maka ketika aku naik mimbar menara dan melihat makam Rasulullah dekat dari menara tersebut, dari masjid Nabi SAW tersebut, hatiku sudah tidak kuat. Izinkan aku untuk tidak menjadi muazzin masjid ini, menjadi muazzin kaum muslimin di kota ini. Beri aku alasan, kata Khalifah Abu Bakar. Maka Bilal menjawab, wahai Khalifah, aku mendengar ada perintah berjihad melawan orang-orang Nasrani di Syam. Izinkan aku agar pergi berperang bersama kaum muslimin lainnya ke sana. Maka akhirnya alasannya pun diterima. Berpergilah Bilal dengan amat beratnya ke negeri Syam. Di Syam bersama Khalid bin Walid, Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian bersama Muawiyah bin Abi Sufyan memimpin perang bersama kaum muslimin. Selesai sebulan, kurang lebih sebulan, maka Bilal tinggal di kota Homs, Syria. Setelah peperangan, tiba-tiba di waktu malam, sahabat yang mulia Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ini bermimpi.
dan dia bermimpi. Dan ketika mimpinya tersebut dia terbangun dan menangis ketakutan. Luar biasa ketakutannya Khalid. Luar biasa ketakutannya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu malam itu. Karena apa? Beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, ya Bilal, ma hadzal jafa' lima tazuruni, lima lam tazuruni?" Ya Bilal, ma hadzal jafa' lima lam tazuruni? Wahai Bilal, kata Rasulullah dalam mimpinya Bilal, kenapa hatimu mengeras wahai Bilal? Kenapa engkau tidak mengunjungiku? Kenapa engkau tidak menziarahiku? Dari mimpinya tersebut Bilal pun bangun tersentak dan menangis ketakutan. Kerabatnya, istrinya, keluarganya terbangunkan dengan teriakan Bilal bin Rabah yang menangis senangis-nangisnya, sejadi-jadinya, sehingga orang bertanya, kenapa Bilal? Kenapa Bilal? Diceritakanlah, wahai keluargaku, wahai istriku, wahai anakku, sesungguhnya aku malam ini bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku dan dia menegurku dengan mengatakan, ma hadzal jafa, wahai Bilal, kenapa hatimu mengeras dan kenapa engkau tidak menziarahiku, mengunjungiku? Karena Bilal tinggal tidak di Madinah, beliau tinggal di kota Homs, Syria, berasal dari Syam kemudian di Homs. Maka malam itu pula dia mengatakan kepada keluarganya, wahai keluargaku, wahai istriku, wahai anakku, izinkan aku besok pagi aku berangkat ke Madinah karena aku tidak ingin kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak ingin dimarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena aku sangat mencintai beliau dan aku ingin bersama beliau di yaumul qiyamah nanti. Maka berangkatlah Bilal membawa perbekalannya. Tidak tidur waktu malamnya, datang waktu salat subuh sampai dia bergegas menaiki onta atau domba atau kendaraan kuda. Dalam perjalanannya Bilal tidak pernah berhenti menangis dan menangis. Ketika beliau mendekati bukit yang menuju kota Madinah, maka beliau melihat bukit itu, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika berjalan naik kuda, naik ontanya beliau radhiyallahu anhu, seolah-olah di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang bersama Bilal. Dia teringat bukit itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menangislah dia teringat masa itu. Berjalanlah dia dari bukit menuju gerbang utama kota Madinah. Dia melihat di gerbang itu ada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lihat di sudut kota Madinah, dia juga ada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia melihat ke dalam masjid. Dia melihat ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia melihat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ingat dahulu kuburannya Nabi adalah rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Tak kuat dia menghampirkan kuda atau ontanya. Kemudian dia merapat menuju kuburannya Rasulullah SAW sambil dia mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habiballah. Maka Bilal pun menangis, bertambah besar air matanya keluar dari matanya, sampai dia tidak ingat lagi ada orang-orang yang di sekitarnya yang sedang menyaksikan dirinya. Dan kita mengetahui pada saat itu Bilal dalam keadaan sudah tua. Dan seseorang sudah mengenal, tidak lain dia adalah Bilal. Orang melihat dirinya sedang berziarah di makam Rasulullah SAW. Kemudian setelah beberapa lama dia menangis. Tiba-tiba dari belakang seseorang mengepakkan pundaknya lewat belakang. Ketika Bilal menengok ke belakang, dia melihat dia adalah Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian dia melihat ke sebelah kirinya, dia adalah sahabat Abu Bakar Siddiq yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang juga sudah mulai tua. Kemudian ditanyakan kepada Bilal, wahai Bilal, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau tidak memberitahu kepada kami? Jawaban Bilal, wahai Abu Bakar Siddiq, ketahuilah, sesungguhnya aku hari ini dalam keadaan takut setakut-takutnya. Tidak pernah aku merasakan ketakutan sebelum hari dan malam itu. Karena malam itu aku bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku dan menegurku, dan dia mengatakan, ya Bilal, ma hadzal jafa lima lam tazuruni. Wahai Bilal, kenapa hatimu mengeras dan engkau tidak mengunjungiku, menziarahiku? Maka disitulah beliau menangis. Maka Abu Bakar menghiburnya dengan mengatakan, wahai Bilal, sesungguhnya air matamu menunjukkan engkau adalah orang yang merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Bilal, aku mendengar Rasul menyampaikan bahwa orang yang menangis, mengeluarkan air matanya karena rindu dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi bersabda, al-mar'u ma'a man ahbabta. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintainya. Maka engkau adalah orangnya.
Benarkah begitu wahai khalifah? Benarkah engkau mengatakan kalimat dari Nabi yang mengatakan orang yang raib matanya rindu kepada Rasulullah, dia akan bertemu Rasulullah, dia akan dekat dengan Rasulullah? Benar wahai Bilal, sayyidi, wahai tuanku. Maka dipeluklah Abu Bakar Siddiq oleh Bilal bin Rabah. Kemudian dipeluklah Khalifah Abu Bakar dan wakilnya yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian berhentilah menangisnya. Kemudian sambil dipeluknya Bilal, maka sang khalifah berkata kepada Bilal, wahai Bilal, mumpung engkau ada di kota Madinah, izinkan kami mendengarkan engkau menjadi muazzin hari ini di kota Madinah di Masjid Nabawi. Mendengar Khalifah Abu Bakar mengucapkan kalimat ini, memintanya menjadi muazzin di hari itu, maka Bilal melihat ke arah menara di atas Ka'bah tempat dia pernah menjadi muazzin di masa Rasulullah. Kemudian dia melihat ke arah kuburan yang Nabi baru saja dia menziarahinya. Kemudian dia bertambah nangis sambil mengisyaratkan dengan tangannya, ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, wahai Abu Bakar Siddiq, sesungguhnya aku tidak mampu menjadi muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi karena hatiku tidak kuat. Setiap aku melihat Ka'bah, atasnya itu tempat aku berdiri menjadi muazzin. Setiap aku melihat ke bawah, aku melihat ada wajah Rasulullah SAW di situ. Aku melihat ada Rasulullah SAW di situ. Maka hatiku tidak mampu ya Khalifah, wahai Amirul Mukminin. Aku tidak mau. Dan aku tidak mau. Kemudian menangislah beliau. Di kejauhan banyak orang menyaksikan kejadian ini. Kemudian Khalifah pun melepaskan pelukannya. Maka Bilal pun kembali duduk mendekatkan makamnya Rasulullah SAW. Tak selang berapa lama, datang seorang anak, dua orang anak yang sudah hampir menjadi anak-anak dewasa. Kemudian tiba-tiba kedua tangan Bilal dipegang oleh dua anak tersebut. Dua-duanya adalah cucunya Rasulullah SAW. Hasan memegang tangan kanannya, Husain memegang tangan kirinya. Ketika Bilal melihat ada dua orang anak yang memegang tangannya, kemudian dia melihat kedua wajah tersebut, maka dia mengatakan, Subhanallah, pada hari ini aku sangat kangen bertemu Rasulullah, aku tidak ingin dimarahi Rasulullah. Tiba-tiba datang kedua orang anak, dia adalah cucunya Rasulullah SAW. Kemudian Bilal, disebutkan dalam riwayat As-Sakir ini, Bilal mengangkat badannya Hasan dan mendirikannya, dan dia melihat wajahnya Hasan dan dari atas kepalanya sampai kakinya. Kemudian dia menurunkannya, kemudian dia mengambil Husain, dia angkat sambil mendirikan Husain, dia melihat wajahnya Husain dan kakinya. Kemudian dia kembali lagi kepada Hasan, kemudian dia melihat wajahnya Hasan, dia melihat kakinya Husain. Maka dia mengatakan, dia sambil memeluk kedua anak tersebut, dia mengatakan, ya Rasulullah SAW, sesungguhnya aku memang tidak bertemumu hari ini, tapi demi Allah aku telah mencium bau keringatmu ini dari kedua orang anak cucumu Rasulullah SAW. Sambil dipeluk Hasan dan Husain, dia lihat wajahnya Hasan yang mirip dengan Rasulullah SAW. Dia lihat kakinya Husain, karena kakinya Husain mirip dengan kakinya Rasulullah SAW. Dan kedua-duanya mempunyai keringat yang sama seperti keringat Rasulullah SAW. Kemudian Bilal pun menangis. Di saat tangisan tak berhenti ini, maka kedua anak Hasan dan Husain berkata kepada Bilal, wahai kakek Bilal, wahai bapak tua Bilal, wahai muazzinnya kakekku Rasulullah SAW, aku minta kepadamu agar engkau menjadi muazzin hari ini. Ketika dua anak ini meminta menjadi muazzin, maka akhirnya Bilal pun mengiyakannya. Adapun permintaan Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab tidak diterimanya karena cintanya kepada dua keponakan atau cucunya Rasulullah SAW tersebut. Maka Bilal pun berwudu. Maka Khalifah menetapkan waktu sahur dalam sebuah riwayat, yaitu waktu subuh, menjadi muazzin Rasulullah SAW. Di Madinah semua kabar telah terdengar, dari anak-anak kecil sampai orang tua. Mereka mendengarkan kabar bahwa Khalifah telah menetapkan bahwa besok subuh waktu sahur akan ada muazzin yang dahulunya menjadi muazzinnya Rasulullah SAW. Terjadilah perbincangan yang dahsyat di kota Madinah. Semua orang menantikannya, bahkan gadis pingit yang masih perawan dan nenek-nenek tua pun mendengarkan kabar, bahkan ibu-ibu yang sudah tua, karena sudah lama Rasulullah SAW meninggalkan mereka di Madinah. Terasa hilang waktu lalu, terasa hilang masa Rasulullah SAW. Ketika dia datang ke Madinah dengan begitu tuanya, dan dikatakan subuh dia menjadi muazzin, semua hadir, semua menunggu dan semua menantikan. Menjelang salat subuh, tiba waktunya, Bilal sudah ada di tengah-tengah masjid. Ketika Khalifah melihat sudah mendekati waktu azan subuh, maka Bilal disuruh naik.
Semua wajah kaum muslimin pada hari itu melihat bagaimana Bilal berdiri, bagaimana Bilal berjalan kaki menuju atas Ka'bah untuk menjadi muadzin subuh pada hari itu. Tidak ada yang berubah. Jalannya kakinya Abu Bilal bin Rabah hampir sama ketika berjalan kaki disuruh Rasulullah untuk menjadi muadzin Rasulullah SAW. Bilal ingat, karena Bilal menjadi muadzin ketika dia diminta oleh Rasulullah SAW. Wahai Bilal, telah waktu subuh, telah tiba waktu azan. Arihna biha ya Bilal, arihna biha ya Bilal. Hadis ini sering kita dengar. Nabi sering, ju'ilat qurratu aini fi shalah. Nabi mengatakan saat waktu yang paling dinanti Nabi adalah ketika mau salat. Dan ketika waktu salat belum tiba, Nabi menemui Bilal. Nabi mendatangi Bilal sambil mengatakan, "Arihna biha ya Bilal. Arihna biha ya Bilal. Istirahatkanlah badan ini wahai Bilal. Istirahatkanlah hati ini wahai Bilal. Aku menunggu suara panggilan Allah dari atas langit yang ketujuh." Begitulah Rasulullah kepada Bilal bin Rabah. Dan begitu pula Bilal mengingatkan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, telah tiba waktu salat." Bilal pun berjalan kaki dan jalannya sama ketika masa Rasulullah SAW. Namun Bilal sambil menutup mata kepala wajahnya, dia sudah tidak kuat sebenarnya untuk memulai azan tersebut. Sambil dia mengusap-usap air mata yang keluar, orang-orang pun menyaksikan dalam begitu kepiluannya, seolah-olah mereka sedih melihat hati Bilal. Hati Bilal yang tidak bisa memaksa dirinya menjadi muadzin diminta oleh Abu Bakar Siddiq, diminta oleh Umar bin Khattab. Tetapi kalau bukan karena Hasan dan Husain cucu Nabi yang dicintai Nabi, orang yang wajahnya mirip Nabi, yang kakinya mirip Nabi, mungkin Bilal tidak pernah mau menjadi muadzin lagi di masa itu. Akan tetapi Bilal karena cintanya kepada dua anak tersebut dan memuliakan kaum muslimin di Madinah, dan dia ingat mimpinya malam itu yang dia takut tidak bertemu dengan Nabi SAW, pun dia bertahan, berjalan dan naik ke atas Ka'bah. Semua orang menantikan suara Bilal. Semua orang menantikan, termasuk Khalifah Abu Bakar Siddiq, termasuk Umar bin Khattab, termasuk ibu-ibu yang dahulu pernah mendengarkan Bilal menjadi muadzin di sisi Rasulullah SAW. Bilal pun naik ke atas Ka'bah dan dia melihat di bawah ada kuburan Rasulullah SAW. Di bawahnya ada rumah Rasulullah SAW. Bilal mengusap air matanya di depan kaum muslimin yang sudah menunggu waktu salat subuh. Maka dia mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua orang menangis sejadi-jadinya. Bahkan disebutkan oleh riwayat As-Sakir, ada di antara mereka yang pingsan, tidak bisa menahan rasa haru karena suara muadzin itu seolah-olah Rasulullah SAW hidup kembali. Karena orang-orang yang hidup pada masa Nabi dan masih hidup masa Bilal, masa Abu Bakar dan Umar, mereka mendengar suara itu seperti merasakan Nabi hidup kembali. Mereka bertanya-tanya, orang yang enggak berada hadir di Masjid Nabawi, mereka mengira, apakah itu suara Bilal? Apakah itu pertanda bahwa Nabi hidup kembali? Kemudian mereka menangis sejadi-jadinya. Wanita-wanita gadis pingin pun keluar menangis. Orang tua pun menangis. Bahkan anak muda pun menangis. Tidak ada sebuah kejadian yang dahsyat. Semua kota Madinah menangis kecuali saat itu. Saat Khalifah Abu Bakar, Umar dan Hasan Husain meminta Bilal bin Rabah menjadi muadzin Rasulullah SAW. Maka Bilal pun menangis setelah mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian Bilal pun melanjutkan kalimat azan yang kedua. Kemudian mengucapkan Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bilal pun berhenti melanjutkan azannya karena dia teringat kuburan Rasulullah SAW di bawahnya. Dia teringat ada pohon kurma dekat Masjid Nabawi. Dia ingat timba Rasulullah SAW. Dia ingat Bilal naik ke atas karena Nabi menyuruh Bilal naik ke atas. Tetapi dia melihat tidak ada Rasulullah SAW di bawahnya. Dia tidak melihat wajah Rasulullah SAW. Dia tidak melihat fisiknya Nabi SAW. Pun berhenti dia dari kalimat azan yang kedua. Kemudian orang pun menangis dan menangis syahdu, terharu, seolah-olah kembalilah Rasulullah di masa itu, di masa Nabi berdakwah di kota Makkah, di masa Rasulullah telah berkumpul dengan orang-orang Makkah, hadir di Masjid Nabawi.
hadiri Masjidil Haram. Kemudian pada saat lafaz azan, kalimat yang ketiga, asyhadu anna Muhammad. Asyhadu anna. Maka Bilal tidak bisa tidak bisa melanjutkan dengan mengatakan, wahai khalifah, wahai Hasan dan Husain, cucu Rasulullah SAW, wahai kaum muslimin, demi Allah, aku tidak mampu, hatiku tidak mampu, aku sangat rindu kepada Rasulullah SAW. Aku tidak mampu melanjutkan azan. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Asakir, itulah azan yang tidak pernah rampung. Itulah muazin yang tidak pernah selesai azannya, yaitu azannya Bilal bin Rabah, karena dia merindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Rasulullah SAW. Dia takut, hatinya kasar dan keras karena tidak mau berkunjung ke makam Rasulullah, tidak mau berkunjung lagi ke kota Madinah setelah dia pergi ke negeri Syam, ke negeri Syria. Maka malam hari itu adalah malam yang membuat Bilal ketakutan takut-takutnya. Mudah-mudahan kita yang hadir malam hari ini, dimanapun kita berada, Allah lembutkan hati kita. Semua orang laki, wanita, tua, anak-anak, kalaulah masjid musola itu mengumumkan dengan azan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, bahkan sebelumnya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia adalah pemersatu ukhuwah. Percintaan kita hanya kepada Allah dan percintaan kita hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejadian kisah Bilal ini adalah kejadian yang mulia. Budak hitam legam yang tidak ada asal-usul jabatan dan keturunannya membuat hati manusia bersatu, membuat hati manusia menjadi satu kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, tinggalkanlah perdebatan kita, tinggalkanlah perseteruan kita, pertengkaran kita sesama kaum muslimin. Jadikanlah masjid tempat menyatukan cinta dan rindu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat menyatukan cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat kita mengeluarkan air mata, dan air mata ini menjadi saksi. Saksi ini akan memberikan manfaat kepada orang-orang yang membangun masjid, memakmurkan masjid, yang menginfakkan harta untuk masjid. Karena itulah yang kita butuhkan pada hari akhirat, hari di mana mata menjadi guncang, pandangan menjadi hina, ketika hari itu manusia dikumpulkan oleh Allah sendiri-sendiri, nafsi-nafsi. Tetapi karena kita mencintai Allah dan Rasulullah, sampai air mata keluar, sampai hati mengatakan rindu dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah, muliakanlah orang-orang yang menjadi Bilal, menjadi muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun demikian kita tidak ada mengetahui mana yang hatinya persis seperti Bilal, mana muazzinnya yang seperti Bilal. Tapi orang yang telah meluangkan waktunya menjadi muazzin, meluangkan waktunya, dia meninggalkan rumahnya, meninggalkan orang tuanya, hadir, duduk, standby, menunggu waktu salat. Dia adalah orang yang mulia, sebagaimana Allah memuliakan Bilal bin Rabah. Hari ini banyak kita membanggakan direktur kita, bos kita, manajer kita, orang yang menggaji kita. Padahal orang yang menjadi muazzin Rasulullah seperti Bilal bin Rabah tidak pernah dimuliakan, karena kita tidak pernah mengenal Allah, tidak pernah mencinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak semuanya orang menjadi Bilal, tapi Allah Maha tahu orang yang paling mulia hatinya adalah Bilal bin Rabah. Karena Nabi mengatakan, "Arihna biha ya Bilal, arihna biha ya Bilal, arihna biha ya Bilal." Istirahatkanlah hati ini wahai Bilal. Nabi tidak suka dunia, Nabi tidak bergemilang dunia, tapi Nabi butuh Bilal. Butuh Bilal yang mengumandangkan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Manusia menyangkul, manusia mencari uang di pasar, tapi ada manusia yang duduk di masjid. Dia mengeluarkan suaranya, meninggalkan kehidupan dunianya hanya untuk mengingatkan orang kembali kepada Allah, mengingatkan manusia kembali kepada Rasulullah, mengikuti sunnah Nabi sholat berjamaah di masjid. Dia adalah orang yang mulia. Dia adalah orang yang mulia. Hari ini banyak orang-orang yang tidak memuliakannya. Hari ini tidak banyak orang yang memuliakannya. Ramadan datang kepada orang yang tidak pernah mengenal masjid, orang yang tidak pernah mengenal orang yang bertugas di masjid, orang yang membersihkan masjid. Tidak pernah mereka mengenal orang ini, yang mereka orang-orang yang telah menggaji mereka ratusan juta membangun rumah dan mobil mereka. Dia tidak pernah memahami orang yang menjadi imam di masjid, orang yang menjadi petugas masjid, orang yang mengeluarkan waktunya buat masjid.
Ramadan adalah bulan evaluasi kita. Jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang membekas dalam hati kita. Aku qouli hadza astaghfirullah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.